Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah SEIME selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis serta teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Indri Niadia Putri Islamia, Jumriah, dan Siti Aisyah akan memaparkan materi mengenai kekayaan intelektual. Saya Indri Niadia Putri Islamia selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai konsep kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hal ini menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan karya-karya yang timbul dari suatu pikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sastra akan lahir melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Hak kekayaan intelektual mempunyai ciri khusus, bahwasannya hal-hal yang melekat pada milik intelektual sering tidak berdiri sendiri, sering terjadi tumpang tindih antara jenis satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan atau kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak tersebut yang melekat pada hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan. Prinsip utama hak kekayaan intelektual yaitu kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah. Prinsip hak kekayaan intelektual dalam perjanjian TRIPS WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip free to determine, merupakan ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian TRIPS WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka. Yang kedua yaitu prinsip Intellectual Property Convention, merupakan ketentuan yang mengharuskan para anggota untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI. Yang ketiga yaitu prinsip National Treatment. Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 TRIPS WTO yang mengharuskan para anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan IPIC Treaty Washington 1989. Yang keempat yaitu prinsip Most Favored Nation. Prinsip ini sebagai prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam pasal 4 TRIPS WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya. Prinsip ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan HKI. Yang kelima yaitu prinsip exhaustion, adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian TRIPS WTO. Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat yang menjadi ciri khasnya. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya ataupun tidak. Hak eksklusif diberikan negara kepada para pelaku individu hak kekayaan intelektual seperti investor, pencipta, pendesain, dan sebagainya, tidak lain dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil karya dan membuat orang lain terpacu untuk mengembangkan karyanya lagi. Sehingga dengan sistem hak kekayaan intelektual, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Mbak Jumriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriah NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kekayaan intelektual. Macam-macam kekayaan intelektual terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak cipta. Nah, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pengumuman dapat menggunakan alat apapun seperti media internet dan lain sebagainya, supaya suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat dan bahkan dikenal oleh orang lain. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu paten. Nah, paten dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 UUP 2001 yang menyatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu. Yang kedua yaitu adalah desain industri. Desain industri merupakan bagian hak kekayaan intelektual (HKI) yang juga diatur dalam Perjanjian TRIPS yang menggunakan istilah industrial design. Pasal 25 Perjanjian TRIPS mengatur mengenai persyaratan perlindungan desain industri, bahwa hanya desain industri yang asli. Suatu desain industri dapat dikatakan tidak baru apabila tidak berbeda dari desain lain atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Yang ketiga adalah merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mendefinisikan bahwa yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 yaitu merek berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang keempat yaitu rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang UURD adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian, lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh semua masyarakat umum. Saya di sini Siti Aisyah NIM 190. Saya akan menjelaskan mengenai cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Kita tahu bahwa dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara offline, mendatangi langsung kantor untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua dengan cara online, yaitu langsung masuk ke situs web resmi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai macam-macam hak kekayaan intelektual. Nah, di sini ada cara untuk mendaftarkan macam-macam dari hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu mendaftarkan hak kekayaan intelektual yaitu mengenai hak cipta. Dimana di sini yang pertama yaitu permohonan pendaftaran ciptaan itu diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik lengkap 3. Kemudian yang kedua, pemohon itu wajib melampirkan yang pertama surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Kemudian yang kedua ada contoh ciptaan dengan ketentuan
yaitu seperti buku dan karya tulis lainnya. Kemudian apabila suatu buku itu berisi foto seseorang, maka harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya. Kemudian ada program komputer, ada CD atau VCD atau DVD, kemudian ada alat peraga, ada drama yang berisi 2 buah naskah tertulis atau rekamannya, kemudian ada tari atau koreografi. Selanjutnya ada seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar. Kemudian ada fotografi yaitu 10 lembar. Kemudian ada sinematografi, ada tafsir, saduran dan bunga rampai yaitu 2 buah naskah. Kemudian membawa salinan resmi serta pendirian badan hukum atau fotokopiannya yang dilegalisir oleh notaris apabila pemohon badan hukum. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk, ada bukti pembayaran dari biaya permohonan, dan kemudian yang ketiga itu dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan, pemegang hak ciptanya itu bukan si pencipta sendiri. Jika bukan si pencipta sendiri, maka pemohon itu wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai pendaftaran permohonan dari hak paten, yaitu yang pertama, permohonan paten itu diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik dalam rangkap 4. Nah, di sini pemohon itu wajib melampirkan surat kuasa khusus, surat pengalihan hak, deskripsi, klaim, abstrak, itu masing-masing rangkap 3. Kemudian ada gambar apabila ada, itu maka rangkap 3. Kemudian ada bukti pembayaran dari biaya permohonan, dan yang terakhir yaitu ada bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 apabila diajukan dengan hak prioritas samping persyaratan administratif. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai permohonan pendaftaran dari merek. Nah, di sini pendaftaran pada merek yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu permohonan pendaftaran merek itu diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dalam bentuk bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4. Kemudian pemohon itu wajib melampirkan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu ada surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai. Nah, di sini itu cukup ditandatangani oleh pemohon, dalam artian bukan kuasanya, yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya. Kemudian ada surat kuasa khusus. Kemudian ada salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopiannya yang dilegalisir oleh notaris apabila pemohon badan hukum. Kemudian ada 24 lembar etiket merek, yaitu 4 lembar dilekatkan pada formulir yang dicetak di atas kertas. Kemudian ada bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, dan yang terakhir yaitu ada bukti pembayaran dari biaya permohonan. Kemudian selanjutnya yaitu ada cara permohonan pendaftaran mengenai desain industri. Nah, di sini yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu permohonan pendaftaran desain industri itu diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam bahasa Indonesia yaitu rangkap 3. Kemudian pemohon itu wajib melampirkan beberapa hal, yaitu ada tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Kemudian ada nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Kemudian ada nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan dari pemohon. Kemudian ada nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan itu diajukan melalui kuasa. Kemudian yang terakhir di sini ada nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tata cara permohonan dari pendaftaran rahasia dagang. Nah, di sini yang wajib dicatatkan pada DJHKI di mana hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencangkup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Jadi hanya itu saja. Kemudian untuk mengenai permohonan pendaftaran dari indikasi geografis itu ada beberapa.
Yang pertama, yaitu permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 kepada Direktorat Jenderal. Kemudian yang kedua, ada bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam yang pertama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Kemudian yang ketiga yaitu pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama itu terdiri dari lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya dari berbagai macam-macam hak kekayaan intelektual sebelum melakukan pendaftaran maka dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat permohonan untuk mendaftarkan dari hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, di sini dalam mendaftarkan kekayaan intelektual itu bisa dilakukan dengan 2 cara tadi yang sudah dijelaskan, yaitu bisa secara offline dan ataupun secara online. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.